Bilang, ya Syekh, izinkan saya membaca kitab di hadapan engkau. Kata Syekh, tafadhol. Saya ini nggak tahu ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Maka dibaca. Dan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar nggak bilang ini kitabnya saya, karangan saya. Enggak. Dia baca kitab Shalatul Mugharrabin. Ketika dibaca ini kitab, terkejut ini Syekh. Ini Syekh bilang, wallahi demi Allah, kalau pengarang kitab ini ada, masih hidup, maka dia pimpinan aulia di zamannya. Terus juga diantara daripada akidatul Islam ini bisa menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Betul. Seperti yang dikatakan, barang siapa mengatakan akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Seperti apa ceritanya Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Betul. Pada akhir ceramahnya dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, Habib. Jadi memang Habib benar ucapan Rasulullah. Nabi pernah bilang dalam hadis, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Jadi manusia bakal meninggal sesuai keadaan dia bagaimana dia hidup. Jadi kalau kita rutinkan ini, artinya kita merutinkan zikir tauhid, merutinkan kalimat la ilaha illallah, merutinkan bacaan akidah sakran ini, maka insya Allah kita berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Sebab Nabi yang menyatakan seseorang bakal meninggal sebagaimana dia hidup. Betul. Jadi kalau hidupnya melazimkan zikir, melazimkan membaca akidah sakran atau membaca wirid-wirid yang lainnya, insya Allah meninggalnya tergolong orang yang berpegang teguh pada akidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, dan itu yang menyebabkan seseorang bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sedikit bakal kita singgung Habib tentang yang tadi antum sampaikan, bahwasanya Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat terakhirnya di dalam dunia la ilaha illallah bakal masuk ke dalam surga. Di sini sebenarnya Nabi menyampaikan hal tersebut adalah menyampaikan kalimat yang paling mudah diucapkan manusia pada saat sakaratul maut. Zikir banyak, zikir banyak. Tapi kenapa cuma la ilaha illallah? Sebab la ilaha illallah ini kalimat yang paling mudah disebutkan. Kenapa? Buktinya adalah kalimat la ilaha illallah ini bisa kita ucapkan tanpa harus menggerakkan mulut dan menggerakkan bibir kita. Beda dengan zikir lain. Kalau zikir lain kita bilang subhanallah, ada gerakan, alhamdulillah ada gerakan. Tapi la ilaha illallah dengan mulut terbuka, lidah yang bergerak cukup. Maka di situ Rasulullah memberikan kalimat ini, sebab orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, kita tahu arti susah untuk menggerakkan tubuhnya, berbicara pun sulit. Maka kalimat zikir tauhid la ilaha illallah, kalimat yang dipilih oleh Nabi Muhammad buat mempermudah bagi umat. Adapun kalau ada orang meninggal, sebelum meninggal baca zikir yang lain, nggak jadi masalah, bagus, tetap husnul khatimah. Makanya kita dapatkan ada orang meninggal lagi baca Quran, ada orang meninggal lagi dalam keadaan sujud, ada orang meninggal mungkin lagi zikir baca alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW waktu wafat pun bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi Nabi mengatakan warafiqal a'la. Kata. Jadi intinya kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling mudah. Makanya alhamdulillah di dalam zikir tauhid aqidah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, ini kalimat la ilaha illallah diulang berulang kali. Sampai la ilaha illallah mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah mazkur bi kulli lisan. Ini dijadikan zikir benar-benar. La ilaha illallah ba'da kulli hayy, ada semuanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Dan kita lihat barusan yang antum sampaikan juga, artinya Nabi Muhammad SAW dalam memberikan solusi untuk mendapatkan wafat atas husnul khotimah itu dicarikan kalimat atau bacaan yang nggak nyusahin diri kita. Yang paling mudah. Yang paling mudah. Sampai antum bilang urusan kumat kamit aja dipikirin cari kalimat yang sekiranya bibir nggak bergerak. Subhanallah. Ya, betapa cintanya Rasulullah sama kita. Alhamdulillah. Lalu Habib, juga Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ini selain memiliki hazanah keilmuan di dalam karangan atau ciptaan beliau Dzikrut Tauhid, adakah karangan-karangan beliau yang lain? Banyak karangan-karangan beliau. Karangan-karangan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran banyak sekali, diantaranya tentang risalah, tentang tentang sholat, tentang takbiratul ihram, tentang basmalah. Kemudian juga
ada kitab-kitab juga yang penting karangan beliau itu. Di sini kita tuliskan beberapa ya di dalam kitab yang saya kumpulkan itu. Ada berapa kalangan beliau. Di antaranya ada Ma'arijul Hidayah, Burghatul Masyigah, kemudian kitab Durrul Mudhis Al-Bahi fi Manaqib Syekh Sa'ad bin Ali. Beliau karang itu tentang guru beliau, biografinya. Kemudian juga Tasnif ala Takbiratul Ihram wa Asraruha, tentang juga doa al-iftitah. Jadi dikarang tuh dengan sir asrarnya. Dan subhanallah ini Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran Habib, di antara suatu yang menonjol dari beliau. Ini Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ini seumur hidupnya dalam sholat nggak pernah lupa berapa rakaat. Sholatnya selalu sempurna. Kita lihat kadang-kadang orang kadang lupa ya, dalam punya masalah. Ini beliau subhanallah haluh ma'allah, sibuknya dengan Allah, sehingga dalam sholat sekalipun nggak pernah ada kata lupa di dalam sholatnya, sempurna. Bisa dikatakan nggak pernah salah, nggak pernah lalai dan lupa dalam sholatnya. Subhanallah. Dalam bacaan, dalam rakaatan yang lain. Dalam rakaatnya begitu indahnya sampai orang bilang ente pasti selalu mendapatkan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran kalau nggak lagi baca Quran, lagi zikir, lagi ruku, lagi sujud. Ini kesibukan beliau. 24 jam sibuknya begini. Orang kalau lagi lihat yang diperhatikan 4 hal ini. 4 hal ini. Tahu lagi ta'lim. Lagi bentar lagi dia datang lagi baca Quran. Bentar lagi dapatkan lagi ruku, bentar lagi dapat lagi sujud, wahakadha. Jadi nggak pernah orang mendapatkan beliau dalam keadaan lalai atau ghaflah. Subhanallah. Kalau kita kebanyakan nongkrong ya Habib daripada. Subhanallah. Terus Habib lagi tadi Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ini selain memiliki karangan yang begitu istimewa dan banyak, ada nggak cerita-cerita lain tentang ideologi beliau? Memang ya, artinya ini kan sebenarnya banyak ulama-ulama. Artinya kan dia bikin terobosan tentang akidah, ini luar biasa, hal yang simpel. Terus tadi antum juga sebutin karangan-karangan tentang apa tuh takbiratul ihram wa asraruh, tentang urusan takbiratul ihram dan rahasia-rahasia di balik rahasia-rahasia di balik hal-hal yang artinya kita mungkin merasa ini remeh, tapi bagian penting yang mesti kita lakukan. Betul. Makanya sampai kalau kita bahas sebenarnya para aulia, para salihin seperti Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ini, mereka adalah perpanjangan tangan dari Nabi Muhammad. Perhatian dia kepada umat luar biasa, sehingga ingin menjelaskan, menyampaikan satu hal kepada umat dengan hal yang mudah, kalian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak seperti akidah yang ada saat ini. Sebenarnya kalau kita lihat, kita kumpulkan nggak nyampe 2 lembar. Nggak nyampe 2 lembar. Karena apa? Sebab beliau ingin menyadari membuat umat ini bisa dekat dengan Allah dengan cara yang paling ringkas, mudah ente amalkan, ente dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dia karang seperti tadi tentang asrar doa iftitah, asrar bacaan basmalah, asrar dari takbiratul ihram. Ingin menjelaskan kepada kita ini hal-hal yang mungkin banyak luput dari kita, menganggap ini suatu perkara yang remeh, tapi ternyata suatu perkara yang besar. Di antaranya juga minal mutaakhirin, seperti Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau mengarang kitab Salatul Muqarrabin. Salatul Muqarrabin, cara sholatnya para aulia Allah. Sampai biasa sifatnya para aulia begini, tawadhu, mastur, artinya nggak mau menonjol di depan orang. Kalau kita lihat nih kitab Salatul Muqarrabin juga kitab ringkas, kecil, tentang asrar takbiratul ihram, asrar bacaan Fatihah, asrarnya ruku. Jadi subhanallah, pernah waktu itu kita baca dalam kitab, pernah datang satu ulama dari luar kota Hadramaut, ulama besar. Kalau tidak salah dari Mesir atau dari Syam gitu, saya lupa. Datang ke negeri Hadramaut. Maka Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr dengan beberapa muridnya datang ke rumah atau ke tempat istirahatnya ini syekh yang datang dari luar tersebut. Sebab diakui ini ulama besar, maka Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr dengan penuh tawadhu'nya duduk di hadapan ini syekh bagaikan seorang murid di hadapan gurunya. Subhanallah. Bahkan beliau meminta izin untuk membaca kitab di hadapan ini syekh. Bilangnya, syekh,
izinkan saya membaca kitab di hadapan engkau. Kata Syekh, tafadhol. Saya ini nggak tahu ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Maka dibaca, dan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar nggak bilang ini kitabnya saya, karangan saya, enggak. Dia baca kitab Shalatul Mugharrabin. Ketika dibaca ini kitab, terkejut ini Syekh. Ini Syekh bilang, wallahi demi Allah, kalau pengarang kitab ini ada, masih hidup, maka dia pimpinan aulia di zamannya. Satu murid bilang, ini dia ngarang, kata Habib Hasan. Dia bilang, uskut, jangan cerita, udah diam. Coba lihat, artinya di sini sifatnya mereka ringkas, tapi lihat hal yang menakjubkan di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Artinya apa namanya, sangat low profile, tawadhu, memiliki rahasia yang luar biasa. Beginilah sekali sifatnya, makanya dinyatakan mastur. Orang sering mendengar kalimat nama Imam Abdullah Al-Idrus, tapi jarang mendengar nama Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Sampai dikenal juga Aqidatus Sakran. Kayak ini sebab pada ayahnya, bukan pada dia. Sampai orang menyangka ini punya Abu Bakar Sakran, punya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Bahkan kita juga lebih mendengar kepopuleran Sayyidina Sayyidina Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ponakan beliau, tapi artinya paman beliau pun nggak jauh hebat ya. Dan kesufian beliau ini juga nggak menutupi sosok kealimannya, Habib. Biasanya kan orang-orang sufi ini yang demen dengan zikir, dengan hal-hal yang ibadah, tapi mungkin nggak memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas. Tapi kalau sosok beliau yang kita barusan dengar dari antum ini, selain ibadah dan kesufian yang kental sekali, dan memiliki pengalaman ilmu yang luar biasa. Luar biasa. Memang teringat ucapan di dalam riwayat, innallaha la yakhtar waliyan jahilan, law ikhtarahu la'allamahu. Allah tidak pernah memilih seorang wali yang bodoh. Kalau dipilih sama Allah, kalau harus dipilih, bakal diajarkan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah bilang, kalau bukan seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu seorang wali, lalu siapa wali itu? Jadi tentunya orang-orang ahlul gurub memang para aulia, mereka adalah orang-orang yang memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Dan begitu juga sebaliknya, Habib, orang yang kita sering dengar keluasan ilmunya, padahal mereka adalah orang yang dekat sama Allah. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, yang kita tahu ilmunya luar biasa. Pada hakikat mereka adalah orang yang saleh, ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahakata, sebab ilmu dengan kebersihan jiwa ini enggak terpisah. Cuma mungkin ada orang menonjol dari sisi ilmunya, ada orang menonjol dari sisi ininya. Tapi dua-duanya saling berkolaborasi. Artinya bukan dikatakan orang alim ini bukan sufi atau orang yang dekat sama Allah, enggak. Artinya memiliki kesinergian antara satu dengan yang lain. Orang alim pasti tentunya dekat sama Allah, dan orang yang dekat sama Allah tentunya pasti memiliki bidang keilmuan atau menguasai keilmuan yang dia miliki. Masya Allah. Ini kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini mengenal lebih dekat lagi tentang Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Sebelum kita tutup, Habib, pesan-pesan singkat ya, atau nasihat untuk para pemirsa yang menyaksikan podcast Mahya atau Majlis Hikmah Alawiyah, yang kita setiap memanggil narasumber seperti antum, tentunya kita akan mengaitkan diskusi kita atau pembahasan kita ini dengan tokoh-tokoh Alawiyin, entah yang dari luar Nusantara atau yang dalam dari Nusantara. Nah, kita mengenalkan kepada para pemirsa tentang tokoh-tokoh Alawiyin yang kita tahu notabene daripada Majlis Hikmah Alawiyah memiliki dan mengumpulkan turoth kitab-kitab para Alawiyin, dan kita punya maktabah di sini, perpustakaan, dan kita mengenalkan kepada masyarakat juga tentang turoth ini dengan salah satunya media podcast yang kita berada di dalamnya sekarang. Nah, kita pengen nasihat atau pesan terakhir ya di penghujung daripada acara kita ini tentang bagaimana kita mengaplikasikan tentang dzikrut tauhid atau pesan-pesan terakhir dari apa yang kita bisa contoh dari Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Ya, khair. Nah, tentunya yang pertama bahwasanya Alawiyin, ya, datuk-datuk kita ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran dan para ulama-ulama yang telah kita sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik kedekatan dari segi akhlak mereka yang luar biasa, ketawaduan mereka, begitu juga ilmu mereka luar biasa. Maka sudah sepatutnya kita
orang-orang yang memiliki nisbah kepada orang-orang soleh. Nisbah atau kecintaan kepada orang-orang soleh ini bisa mencontoh dan mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Dari kegiatan mereka sehari-hari, diantaranya ini Aqidatus Sakran, hendaknya dibaca setiap hari, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, dan lain-lainnya. Sebab ini adalah hazanah milik kita, dan sepatutnya bagi kita yang mengamalkannya. Kemudian juga yang berikutnya adalah disebutkan kalau seandainya kita tidak mencontoh jalan mereka, maka kita bakal tersesat. Ibaratnya nih jalan udah jelas nyata, yang lewat sini pasti nyampe ke sana. Jangan coba jalan-jalan yang baru. Menganggap mungkin ada jalan singkat, jalan lebih ringkas, lebih enak, lah jangan. Itu baru coba-coba, belum pasti selamat. Kalau ini udah jelas jalannya, tinggal kita amalkan, ikuti jalan mereka, sehingga nanti di akhirat kita bakal berkumpul bersama mereka. Insya Allah. Habib, terima kasih banyak atas kehadiran antum. Insya Allah ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya untuk mengkaji daripada para tokoh-tokoh yang lain di dalam podcast Mahya ini, insya Allah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada antum atas kehadiran antum. Insya Allah kita ketemu lagi, Habib. Jazakumullah khair jaza. Para pendengar podcast Mahya yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengarkan bagaimana tentang dzikrut tauhid yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga apa yang beliau sampaikan baru saja tadi dapat menambahkan daripada khazanah keilmuan kita dan wawasan kita tentang tokoh-tokoh Alawiyyin, dan memotivasi kita di dalam mengamalkan amalan-amalan yang mereka dan beliau-beliau tadi sampaikan, untuk kita amalkan di dalam kepribadian kita, tentunya dari ilmunya, dari amalannya, dari kesolehannya, dan yang lain-lain. Semoga ini menjadi bekal kita di dunia menuju daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya mari sama-sama kita saksikan terus podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah. Insyaallah kita akan menambahkan wawasan keilmuan daripada khazanah-khazanah para Alawiyyin yang ada di Majlis Hikmah Alawiyah. Pada akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.